Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari dengan NIM 08011282429032. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal yang dimana soalnya itu menghitung jumlah deret. Contohnya 11 ditambah 22 ditambah 33 ditambah 44 ditambah ditambah titik-titik dan seterusnya hingga NN. Ini tergantung banyak bilangan yang dimasukkan dan seterusnya. Ini ia menggunakan rekursif. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal yang ini. Yang pertama itu deskripsi program, yang dimana untuk deskripsi programnya itu sendiri, yang pertama itu kita mulai, lalu program menampilkan pesan, masukkan banyak bilangan. Setelah itu, pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat N yang menunjukkan jumlah suku deret yang ingin dijumlahkan. Lalu, nilai N disimpan ke dalam variabel banyak. Setelah itu, program memanggil fungsi jumlah deret atau N untuk menghitung total jumlah dari deret. Nah, setelah itu deret yang dihitung adalah 11 ditambah 22 ditambah 33 ditambah 44 ditambah titik-titik sampai N dikali 11. Lalu fungsi jumlah deret bekerja secara rekursif dengan logika jika N sama dengan 1, maka kembalikan nilai 11. Jika tidak, kembalikan nilai N dikali 11 ditambah dengan jumlah deret N-1. Hasil dari fungsi jumlah deret disimpan dalam variabel hasil. Lalu program menampilkan hasil penjumlahan deret tersebut ke layar dalam format jumlah deret hasil. Lalu yang terakhir itu selesai. Itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya kita ke pseudocode. Nah, di sini untuk pseudocode-nya sendiri itu untuk fungsi mainnya itu di mana variabel banyak hasil itu bertipe data integer. Lalu begin. Lalu simpan di banyak, di mana hasil diisi dengan jumlah deret atau banyak. Lalu tampilkan pesan hasil dan ending. Sedangkan untuk fungsi jumlah deret, di mana variabel N itu bertipe data integer. Jika if N sama dengan 1, maka jumlah deret N diisi dengan 11. Jika tidak, maka jumlah deret N diisi dengan N dikali 11 plus jumlah deret N-1. Lalu selanjutnya kita ke flowchart. Nah, di sini ada dua flowchart, yang dimana yang pertama ini merupakan flowchart fungsi main, dan yang ini flowchart fungsi jumlah deretnya. Nah, dimana untuk kita bahas yang pertama dulu untuk flowchart fungsi main, yang dimana yang pertama itu ada start, lalu input banyak. Nah, setelah input banyak kita lakukan proses hasil, dimana hasil sama dengan jumlah deret banyak. Lalu kita outputkan hasil dan kita tutup, atau yang terakhir kita ending. Nah, setelah itu ini untuk flowchart fungsi main. Sedangkan untuk flowchart fungsi deret, jumlah deret itu yang pertama itu ada start, lalu lakukan proses N sama dengan 1. Jika tidak, maka lakukan proses jumlah deret N sama dengan N dikali 11 plus jumlah deret N-1, lalu mencetak, lalu langsung ke ending. Jika proses N sama dengan 1 ini bernilai benar, maka lakukan proses jumlah deret N sama dengan 11, lalu ending. Itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke CPP-nya.
Nah, di sini untuk CVP-nya itu sendiri, yang pertama itu ada include yourstream, yang dimana include yourstream itu merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya itu yang kedua ada using namespace std, yang dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada integer jumlah deret. Ada integer jumlah deret yang dimana itu integer n ini mendeklarasikan fungsi rekursif untuk menghitung jumlah deret kelipatan 11 sebanyak n kali. Lalu eh, masuk ke jika if n sama dengan 1, return 11. Nah, di mana if n sama dengan 1 ini merupakan basis rekursif. Jika n sama dengan 1, maka nilai yang dikembalikan adalah 11, yaitu return 11. Jika tidak atau else, jika n lebih dari 1, maka return n dikali 11 plus jumlah deret n min 1 ini menghitung nilai n dikali 11 lalu menambahkan hasil rekursif dari jumlah deret n min 1. Kita masuk ke fungsi main, yang dimana in main di sini merupakan di mana di sini in main ini merupakan fungsi yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung terawal ini. Nah, di sini untuk integer, untuk banyak dan hasil itu bertipe data integer, yang dimana ini mendeklarasikan variabel banyak untuk input jumlah bilangan dan hasil untuk menyimpan. Lalu cout atau tampilkan ke layar masukkan banyak bilangan, di mana ini menampilkan pesan ke layar untuk meminta input jumlah bilangan. Lalu in banyak, di mana program menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel banyak. Lalu untuk hasil sama dengan jumlah deret banyak ini memanggil fungsi jumlah deret dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Lalu tampilkan ke layar jumlah deret. Ini menampilkan hasil jumlah deret ke layar. Lalu tanda tutup kurawal merupakan blok untuk menutup fungsi main. Nah, ini untuk codingan menghitung jumlah deret. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan banyak bilangan. Di sini saya masukkan bilangan 5. Nah, di sini untuk bilangan 5 itu jumlah deretnya itu 165. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal mengenai menghitung jumlah deret dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.